Alhamdulillahirabbil alamin. Daramang warubadi sadayana. Alhamdulillah. Duh nikmat pisan aya damang teh nya. Padahal mah sakit lamina prak lamun kasaran kudu bagi ayo ditataroskeun. Kena kunaon sih tadina dahanon yang padahal teh saudara na wae kitu. Jadi sigana teh nampi teh kitu. Asanya pedah mah isanya pedah pan asa kitu. Jadi nya kitu nikmat pisan sehat kitu. Sanes pada peribados Rasulullah nya nuju kolot. Da masing wargi sadayana ge nya. Ai urus satu tos pusing ka mana emutan gitu. Ya baik terus di cacana ka mana-mana ngarieukeun sadayana pada mah koyong teh kitu. Bang nama tentang ayam kitu ngarieukeun anu gitu tah. Tapi lamun teu biasa ya gitu. Alhamdulillah ini orang terus ngarieukeun. Jadi kita tuh biar kuping itu ayah saha cenah saha ayah biar baik ruh minta teuing ayah dipun anak sok ditahan begitu seolah-olah gitu hayang eueuh siga bertapisan ngerokok begitu tapi nya tadi di gambaran benar sok umum kayak bakal karitu begitu jadi nya mana mereka tetapi saya di rompok kayak gitu. Pangaosan urang kawitan materina ulah pilih cedak tiga sumberna saya dina ieu bae pilih ya keluarga sadaya asal teh geus topik eta teh banyak nanya. Takkan bisa gisinan gitu. Tapi kata saya baik kurang-kurang gitu. Tidak ada bedanya sumberna gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anu bari dipadamieun eta tentang rakus dan berhayal. Berhayal tersep dan terdengar modal gitu. Al-Faqih kata Abu Darda, para ulama tinggal sedikit, banyak yang wafat dan kebanyakan orang tidak mau belajar. Oleh karena itu belajarlah sebelum lenyap ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Dan orang kesini warning begitu bisintara yang mangken mumpung ayat sumbernya orang diajar gitu. Lah itu saya mah kemana ngelarina. Kenapa kalian lebih rakus atau harta disibukkan dengan sesuatu rezeki yang sudah dijamin Allah, menganggap enteng pada tugasmu? Sepengetahuanku, tiada orang jahat melebihi tukang tapal kuda kecuali satu, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dua, yang mengakhirkan waktu salat. Tiga, tidak memperdulikan bacaan atau belajar Al-Quran. Empat, tidak memikirkan nasib para budak atau rakyat kecil. Rakus ada dua macam, yaitu satu, yang tercela hingga melupakan kewajibannya.
menghimpun harta untuk kesombongan. 2. Yang tidak tercela, tidak sampai meninggalkan kewajiban dan tidak untuk kesombongan, karena di antara para sahabat ada juga yang kaya raya. Rasulullah SAW tidak mencela atau tidak melarangnya. Demikian penjelasan Al-Faqih. Al-Faqih Hafsah putri Umar berkata kepada ayahnya, "Sungguh Allah telah memberi rezeki kepadamu sebanyaknya, juga kebaikan. Kenapa tidak makan dan berpakaian melebihi biasanya?" Jawab Umar alaihissalam, "Engkau akan kuajak bertahkim pada dirimu sendiri." Ia mengingatkan keadaan Rasulullah SAW yang disaksikan pula oleh Hafsah istri beliau SAW, hingga ia menangis. Kemudian kata Umar, "Kedua kawanku telah menempuh jalan semacam ini. Lalu jika aku menempuh jalan selain itu, pasti aku bersimpangan dengan jalan kedua kawanku. Demi Allah, aku akan bersahabat mengikuti jejak kehidupan keduanya sekalipun berat, dan mudah-mudahan aku diberi kemampuan mencapai kehidupan keduanya dengan lunak dan puas." Al-Faqih 3. Kata Masruq, kutanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hei ibu, apa yang sering disabdakan beliau Rasulullah SAW ketika masuk rumah?" Jawabnya, "Yang sering beliau sabdakan yaitu kalau masuk rumah, 1. Seandainya manusia punya 2 lembah penuh emas, pasti ingin 3 lembah emas, dan tiada yang dapat menghentikan atau menghabisi keinginan mereka kecuali tanah atau mati dikubur." 2. Allah selalu menerima siapa yang mau bertobat. 3. Allah memberi harta ini hanya sebagai sarana untuk melakukan salat dan agar dikeluarkan zakatnya. Segala sesuatu yang ada pada manusia pasti binasa kecuali 2, yaitu 1. Rakus harta, dan 2. Menghayalnya. 2 perkara yang sangat dikhawatirkan pada kalian, yaitu 1. Berhayal, yaitu panjang angan-angan yang mengakibatkan lupa akhirat. 2. Menuruti nafsu yang mengakibatkan terhalangnya kebenaran. 3 perkara mengakibatkan mengundang atau 3 malapetaka, yaitu 1. Sibuk dengan urusan duniawi, pasti tertimpa derita kesibukan yang tiada henti-hentinya. Jadi tipu banyak pengiran yang ada bawa nanti. 2. Rakus harta, pasti tertimpa derita kekurangan atau kemiskinan. 3. Kikir harta, pasti tertimpa kekacauan yang ada yang tiada senangnya. Ketika Abu Darda meninjau masyarakat Hims, ia mengatakan sebagai berikut, "Tidakkah kau malu membangun atau gedung yang tidak mungkin kau diami selamanya?" Ini di kota belum mana-mana kosongnya memang membantu. 2. Berhayal, angan-angan yang tidak mungkin tercapai. 3. Pengumpulan harta yang tidak mungkin kau nikmati atau mungkin makan.
telah terjadi manusia sebelum kamu membangun gedung, megah-megahan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan berhayal sejauh-jauhnya. Akhirnya dengan terpaksa harus mendiami liang kubur. Dan khayalannya hanya tipu daya belaka, serta atau harta yang dihimpun sepanjang hidupnya hancur berantakan. Jika kau ingin mendampingi kawanmu Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq, jahitlah sendiri bajumu yang rusak, sol sendirilah sandalmu, dan jauhkan khayalanmu, serta jangan makan terlalu kenyang. Demikian nasihat Sayyidina Ali kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Pernah aku melihat Umar mengenakan gamis 12 tambalan tengah khutbah di atas mimbar. Tiga pokok dosa yaitu: 1. Hasud berpangkal dari Kabil putra Adam, membunuh adiknya Habil. Akibatnya ia mati kafir, neraka tempat kekalnya. 2. Rakus bermula dari Adam supaya menikmati segala buah surga kecuali pohon kuldi, lalu ia melanggarnya. Itu rakus akhir. Akibatnya diusir dari surga. 3. Sombong bermula dari iblis, menolak perintah Allah, itu sujud pada Adam. Akibatnya ia dikutuk. 5. Perkara Adam wasiat kepada anak-anak dan cucunya, yaitu wasiat Al-Qur'an, jangan santai atau tenang dengan harta dunia. Dulu aku santai di surga, lalu diusir darinya. Terus yang kedua, jangan turutkan nafsu wanita. Dulu aku menyesal akibat memenuhi nafsu hawa, makan pohon kuldi. 3. Setiap akan berbuat, pikir dulu akibatnya, karena jika dulu aku pikirkan perbuatanku terlebih dahulu, pasti tidak berakibat seperti ini. 4. Tinggalkan perbuatan yang meragukan, karena dulu aku meragukan makan pohon kuldi itu, tetapi tidak peduli, akibatnya aku menyesal. 5. Musyawarahkanlah segala urusan, karena dulu ketika aku berbuat tidak musyawarah dulu dengan para malaikat. Ini mah kamu gambaran kamu orang. 4 hadis di bawah ini adalah intisari dari 4.000 hadis menjadi 400, dan dari 400 hadis menjadi 40 hadis, akhirnya menjadi 4 hadis, yaitu kantun 4 kang urang. 1. Jangan ikatkan hatimu pada wanita, karena hari ini dia milikmu dan esok hari milik orang lain. Jika kau tunduk padanya, pasti neraka tempatnya. 2. Jangan ikatkan pula pada harta, karena harta hanya pinjaman semata. Saat ini milikmu dan esok hari milik orang lain. Oleh karena itu, janganlah kau tertipu olehnya dengan menyenangkan lain orang,
resiko dosa kau tanggung sendiri. Lebih dari itu kau akan kikir, tidak mau menunaikan zakat, tidak mau membayar zakat karena khawatir miskin mendengarkan setan. 3. Lenyapkan keraguan hati karena seorang mukmin hatinya kacau dengan subhat, menjauhi haram, tentram dengan halal. 4. Jangan lakukan sesuatu kecuali sampai benar-benar mempersiapkan alasan yang benar atau nyata kelak di sidang pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pernyataan Sakti Bakli. Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabilun wa'dun nafsaka min ahlil kuburi. Artinya bersikaplah sebagai orang asing kau hidup di dunia ini, atau sebagai turis atau pelancong, dan bersiaplah sebagai penghuni kubur. Ketika datang waktu pagi, janganlah kau lakukan kebaikan menunggu sore, dan jika sore datang maka janganlah kau berhayal hingga pagi. Manfaatkan hidup ini sebelum mati dan kesehatanmu sebelum sakit, karena kau belum tahu siapa kamu kelak di akhirat. 4. Kemuliaan jaminan Allah bagi orang yang mampu menghentikan hayalannya, yaitu 1. Mampu beribadah karena rasa takut menghadapi kesulitan beramal atau tidak dihayal-hayalkan, yang ada hanyalah rasa akan mati. 2. Kekacauan pikiran menurun. 3. Rela hidup sederhana karena bersemangat menuju akhirat. Jadi kesederhanaan itu. 3. Hatinya bersinar terang, yaitu perut lapar. 2. Bergaul dengan orang saleh. 3. Membaca dosa-dosa terdahulu. 4. Tidak berhayal, karena berhayal akibatnya rugi 4 perkara, yaitu 1. Malas beribadah. 2. Pikiran kacau harta kacau balok. 3. Rakus harta. 4. Keras hati. Dan penyebabnya ialah lawan dari keseluruhan metode penerang hati, metode di atas, yaitu perut kenyang, kawan jahat, lupa dosa terdahulu, dan berhayal. Demikian Al-Fatihah. Selanjutnya, kepada umat Islam diserukan agar melenyapkan khayalan, sebab kita tidak tahu persis dalam napas yang mana kita mati atau langkah yang mana. Idza ja'a ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Untuk itulah kita atau orang beriman harus selalu mengingat mati, agar sebelumnya dapat mempersiapkan bekal sempurna. Dan 6 perkara inilah yang patut dibuat bekal, yaitu 1. Ilmu penunjuk akhirat. 2. Kawan pendamping beribadah dan pengingat
laku dosa. 3. Mengenal dan waspada terhadap musuh. 4. Pandai mengambil iktibar dari bukti atau kebesaran Allah dan peredaran siang malam. 5. Berlaku baik terhadap sesama manusia agar tidak menjadi musuh kelak di akhirat. Bersiap-siap menghadapi maut sebelum ia tiba agar tidak menyesal di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian ingin masuk surga?" Jawab mereka, "Ingin ya Rasulullah." Lalu sabdanya, "Lenyapkan khayalanmu dan hendaklah malu kepada Allah dengan sungguh-sungguh." Sahut mereka, "Ya Rasulullah, kami sudah malu kepada Allah." Beliau SAW, "Bukan demikian. Yang dimaksud ialah ingat kubur dan siksanya. Memelihara kepala dan panca indera. Dan barang siapa ingin mulia di akhirat, tinggalkan kemewahan dunia. Itulah yang dimaksud dengan malu kepada Allah. Dengan demikian menjadi kekasihnya." Rasulullah SAW membacakan ayat, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Artinya, kalian dilupakan akan kemewahan dunia sampai masuk ke dalam kubur. Lalu sabdanya, "Manusia mengaku, ini hartaku, ini kepunyaanku. Ketahuilah, kepunyaanmu tidak bermanfaat kecuali yang dimakan sampai habis, atau dipakai sampai rapuh, atau yang disedekahkan. Itulah yang tetap." 5 kalimat berikut ini dimuat dalam Taurat, yaitu: 1. Kecukupan disimpan oleh qanaah. 2. Keselamatan di dalam uzluh atau mengasihkan diri dari keramaian. 3. Kebebasan di dalam mengekang syahwat. 4. Mahabbah atau cinta di dalam menyisihkan keinginan. 5. Kegembiraan kekal di dalam sabar sementara hidup di dunia. Nabi SAW bersabda, "Hei Aisyah, jika kau ingin bersamaku, cukuplah dari harta dunia ini sekedar saja, seperti bekal orang bepergian, dan berhati-hatilah jangan bergaul dengan orang kaya. Jangan bersalin pakaian atau pakaian baru sebelum yang lama kau tambal." Tapi kalinya orang betulnya Tambah 12. "Ya Allah, cukupkanlah orang yang senang padaku dengan rezeki yang baik, dan perbanyaklah harta dan anak bagi yang membenciku." Rasulullah SAW bersabda, "Rakus harta akibatnya susah dan gentar, sedang zuhud menjadikan hati senang, pikiran tenang, dan jasmani riang. Yang dikhawatirkan bagiku bukan kemiskinan, tetapi malah kekayaan harta. Jika harta dunia terbuka luas bagimu seperti umat terdahulu, pasti kamu berebut seperti mereka.
kemudian membinasakan kamu sebagaimana yang dialami umat terdahulu. Dan sabdanya pula, kemaslahatan umat di awal zuhud dan yakin, dan kehancurannya akibat kikir dan hayalan belaka. Melalui kartos itu jadi memawaskan ngumpul kena langkung bos sampai harus kena ayah nu langkung ngejelaskan, makanya ke bos itu melalui sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di keterangan kitab yang tadi dijelaskan mengenai al-hirsu Tama ayat 2 rupa. Al-hirsu ala wajhain. Tama hirsun madmum, tama anu tercela. Wa hirsun ghairu madmum, wa tarku afdal. Ayat tama anu tercela, tapi pamili tinggalkan langsung saya. Anu tak tercela teh. Anu tak tercela oke pamili kantunkan saya gitu. Kamu anu tercela mah ya kena dikantunkan. Fal hirsul ladzi huwa madmum, tama anu tercela fahuwa ayyashghalahu an adai awamirillah ta'ala. Tama anu tercela sampai ngehalangan kewajiban ke Allah Subhanahu wa taala, kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tama anu tercela, tama anu tiasa ngahalangan menuju kepada melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran memang sebab Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, harta-hartamu dan anak-anakmu jangan menghalangi zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena menghalangan perintah-perintah Allah ia anu tercela ya. Au turidu jam'al mal litakasur wat tafahur. Tetapi oke anu tercela ngumpulkan harta teh kangge paseur-seur ngumpul, paseur-seur jadi adu banyak ya. Ya. Jadi hanya untuk banyak aja. Petafahur dan untuk kesombongan belaka. Jadi hanya untuk takasur. Jadi yang numpuk-numpuk aja. Di Quran disebut ke Allah di surat Al-Qamah tanapi surat Wailun. Allah medau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Jalmi anu celaka di antarana jama'a malan wa addada, ngumpul-ngumpul harta sang dihitung-hitung ngumpul. Jadi takasur, jadi berlomba-lomba paseur-seur ngumpul. Tadi anggotnya. Tadi angkat. Tafakur kaget sombong-sombongan. Ma'adzubillah min dzalik. Ia tercela menurut dia.
Sebab lami-lami mau dipakai, upami tadi dipakai tidak pakai karena kalebat tabdir, istilah bagian tina tabdir mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Allah langsung digolongkan sarang babaturan setan. Nah ya tamak anu tercela anu awon. Jadi dina ketamakan teh ngahalangan perintah Allah sareng dina ngumpul-ngumpulkeun harta kangge tujuan numpuk-numpuk wungkul sareng kesombongan, kangge kesombongan. Wa ammal ladzi huwa ghairu madmum, ayat tamak anu tidak tercela, bahwa la yatruk syai'an min awamirillah. Tamak anu tidak tercela teh upami tengantunkeun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malahan mungkin nunjang gitu ya, nunjang tengantunkeun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya haji, zakat misalnya gitu ya. Zakat ya wios beungal teh pokona emot harus sanggup aya kewajiban dina harta teh. Seueur jalmi hoyong beungar bae tapi tos beungar mah teu sanggup ngatur, teu sanggup resekona teh. Maka kadang-kadang aya anu curhat jalmi kaya teh abdi pusing Pak Ustaz. Tah pami aya jalmi kaya pusing teh abdi nu mirengkeun teh abdi langsung pusing deui teh biasa oge. Jadi pami aya jalmi kaya nyebat pusing teh mau urang anu mirengkeun anu pusing. Kunaon margina sebab nu kaya teh kedahna pantesna teh katul heyotan enak gitu ya. Kok ada orang kaya pusing ya kumaha. Ternyata ya jalmi anu nyebat jalmi kaya nyebat pusing ternyata teu siap karena ngatur kekayaanana. Kunaon gitu pusing. Itu sueur bae nu nambut. Upami hoyong ka ditambutan entong kaya. Kan nya ya. Kira-kira mun teu kaya aya teu nu nambut. Moal aya. Jadi maksudnya teh salah satu resiko orang kaya memang gitu pasti harus siap ya. Harus siap. Tanggena nampi anu nambut itu aya cara-cara nu age ilmuna oge gitu. Memang resiko kaya. Dan kadang-kadang dibalik mun abdi kayak laporan gitu teh. Sebab nu kaya nyebakan pusing dibalik heula batur teh suor nu hoyong kaya aja kan gitu ya. Kamu ini sekarang jadikan kaya justru mengeluh. Jadi kumaha eta hoyong na berarti teh. Jadi sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikap menghadapi ayat-ayat terus masing-masing ayat dua sih ayat masing-masing acara sikapna acara menyikapina. Maka di hadis ajaban li kangge jalmi mukmin ya, jantan pamijal mukmin kumaha bae ka ayanana itu terus disayagikeun ku Nabi cara menyikapina teh. Upami mukmin ku Allah Subhanahu wa taala inna sawabahu sarra ya. Upami mukmin kena anu lapang ngabingahkeun fasyakara disyukuri disalurkeun kana ibadah maksana. Jadi syukur teh nyalurkan harta kana ibadah, nulungan kalebat nyalurkan eta. Ya kangge diri urang misalnya kayak di urang nyalurkan kangge ibadah-ibadah wajib urang, zakat, haji, pribadi itu mah. Gitu ya. Tapi engkena oke kan aya muamalah urang kan teh hirup nyalira. Kan hirup oke sesarengan. Pasti harta batur aya di urang. Di Al-Qur'an dina surat Taubah ayat 30 malahan di harta urang teh anu kaya itu teh aya ngiringan di urang teh 8 jalmi
ngiring gaduhan di orang. Dibiarkan orangnya. Iya, lamun teu dikeluarkan dosa orang nama. Jantan ku Allah tos di jantan sebetulnya jalmi kaya teh kedabingan. Sebab katitipan tiasa nulungan jalmi sebetulnya teh. Nah ibadah ti dinyata. Ngan kadang-kadang jalmi teh alim nulungan teh. Jadi alim ibadah ku titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala. Sami ilmu oke gitu. Maka titipan Allah upami teu disalurkan itu dosa nu agung. Tong nyares harta be, titipan ilmu be. Aya hadis Nabi kama kina fi riwayat, misalnya jalmi gadu ilmu ditanya padahal terang tapi teu ngajawab, itu kena bakal ditalian terus digiring ke neraka. Istilah di hadis kama kina fi riwayat, idza su'ilal alim ya aya jalmi pami ditaros ngeunaan ilmu ya. Terus fakatama kemudian nyumputkan ilmuna kama kila fi riwayah uljima yaumal qiyamati birjaminan nar, bakal dipasian pelan sanes ilmu bae ilmu manfaat dipasian kendali model kuda teh di talian terus engkena digiring ke neraka. No, sebab Allah nurunkan kasayang teh sanes kang urang bae. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadith. Sebarkan gitu ya. Upami pengetahuan terahu bisa ngelepat, bukannya ada mobil ya, itu patos kita dilepat kan Ya, gampang. ngelak itu. Sakaterang abdi kieu. Oh, Sakaterang abdi kieu gitu ya. Tanapi engkena upami teh nyebat gitu di awal, di akhiran biasana ulama kapungkur teh Allah wungkul anu langkung waninga. Abdi ngan sakitu terangna gitu. Jadi ulah sampai bungkam gitu ya. Mohon. Aya cara-cara menyingkapi, cara nyalurkeunna teh. Nu paling seueur anu kaya sebetulna teh. Anu kadang-kadang ngahalangan kemanfaatan hartana sebab bade dinikmati ku batur teh. Gitu. Padahal orang syukur ketitipan sebetulna. Dititipan orang teh. Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Janten aya tamak anu teu tercela upami dina tamakna ente kahalangan kewajiban-kewajiban dina perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yatruk syai'an min awamirillah ta'ala li ajli jami'il wa la yuridu bi atafahur. Sareng oge dina tamakna sajabi teu kahalangan perintah-perintah Allah di hartaana kena itu dina paniatan ngumpulkan harta teh henteu hoyong bangga-banggaan gitu. Maka Nabi Sulaiman dina nyalurkeun kekayaana teh liyabluwani aashkur am akfur ya. Nabi Sulaiman sadar ya abdi diuji teh abdi diuji naha abdi kalaban jalmi anu syukur atau kufur. Nabi Sulaiman pilihanana milih syukur anjeunna. Karena ada dua pilihan di Quran teh. Wa minta syukur kufur, lain sakartum lazidannakum wa in kafartum. Nabi Sulaiman terang milihna. Ada sekore-sekona teh. Upami syukur da Allah di ayat 7 Al-Ibrahim surah Ibrahim ayat 7 lazidannakum ditambahan kok. Tapi pami kufur inna adzabi lasadid. Quran nyebarkan gitu. Pami kufur nikmat itu kena adab Allah berat gitu ya. Maka Nabi Sulaiman milih syukur. Maka ya doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jantan di Quran teh payunan hasil-hasil usaha orang teh dicontohkan ku Allah anu lulus anu gagal. Kantun orang milihna teh milih tipe anu lulus atau nabi tipe anu gagal. Nu lulus Nabi Sulaiman. Kumaha Nabi Sulaiman nu lulus? Gitu carana. Di Quran oge aya jalmi bener. Tapi bakal ke neraka. Korun. Dijelaskan ya korun kumaha eta ieu ngagunakeun hartana teh. Korun cenah ka mana-mana di Al-Qur'an itu
nyandak kunci kekayaan anak. Jadi kunci oke ditembong-tembongkan, dibawa ke mana-mana teh. Kunci gudangna. Gitu. Ku ajudan anak gitu ya. Tapi insyaallah jalmi sa kaya kumaha sareng sasombong kumaha ayeuna teh moal ngunggulan korun teh. Moal misalnya jalmi gaduh kartu ATM 10. Itu paminuju dibawa moal ditembongkeun ayeuna moal. Ya bisik gaduh kartu ATM 10 tembongkeun keliling gitu ya moal gitu ya. Malwani. Korun kabungkur gitu. Istilahna tafakur ya tadi teh sombong sih itu sombong. Wallahu alam. Janten kantun milih tama anu mana janten henteu kasebat tama upami perintah Allah henteu kehalangan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Zakat jalan ya jalan gitu. Ayat pasti kapungkur terang nuju dicanda ka bumina Pak Halim bayat ayahnya Kenapa ya? Saya tuh sebelum mendapatkan kanggo koleksi ternyata ka mana koloyongna. ya upami koleksi tadi dipakai semua sekali ya bagilah badir Bisa. minimal dipakai setahun sekali pamianggian gitu. Jadi wayot kapungkur kaget maju dicanda ka bumina Pak Haji Abdul Halim dah. Sebab nih ngali di bumina teh atau bumina coreng cang iya teh gitu ya. Lowong kosong padahal orang Jakarta orang kaya. Tapi memang gitu itu nah. Sifat anjana teh. Zakatna sanes tiap tahun, tiap bulan ngitungna teh. Tiap bulan. Kunan margina sebab hoyong gampang di akhir bulan di akhir tahun kan lamun zakat tiap bulan kan engke di akhir tahun kan sabulan dihitungna gitu. Jadi aya baik contoh-contoh aya kene yang contoh bisa dicontohan teh bisa Pak Halim kapungkur oge upami ngabangun masjid teh gitu nyalira bae eta meraya sarang ngabangun masjid oge hebatna tuh sanes ngabangun bangunan wungkul disiapkan sarang petugasna digaji petugasna gitu jadi aya nunungguan anak di jalan masjidna gitu ya. Wallahu alam. Kehalangan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala terutama entah tercela. Kemudian li anna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ba'dhum yajma'al mal. Aya sahabat-sahabat Nabi oge ngumpulkan harta. Walam yatakabbar alaihim Rasul walam yungkir alaihim Rasulullah. Rasulullah tak diingkari, tak dicara maksudnya. Sebab dina ngumpulkan harta nate ya gitu kangge disalurkan karena kemanfaatan. Seorang bengar sahabat Nabi itu terkenal di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu membengar gitu. Tak di antaranya ya oke anu ceritakan Abdurrahman bin Auf ya engke membiayai reseko-reseko garwa Nabi anu ditinggalkan teh. Birangkan ya coba. Mun ayeuna ayahnya bagus ya. Abdurrahman bin Auf eta teh anu nanggung reseko garwa Nabi terus dikantunkeun Nabi. Kan Nabi ngantunkeun garwana seueur. Itu saha angkena anu bade nanggung resekona. Bahala mah ta taspen ta aya. Ta aya gitu. Maka Abdurrahman bin Auf nanggung biaya-biaya di garwa-garwa Nabi sallallahu alaihi wasallam santosna fokusna Nabi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karena titipan-titipan kenikmatan
Mudah-mudahan titipan di mana mudah-mudahan nunjang ibadah orang ke Allah Subhanahu wa taala. Pada harta, pada masalah harta, mudah-mudahan jantan alat ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.